Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman-teman? Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari kelompok di mata kuliah Teori-Teori Kepribadian 2 dengan dosen pengampu Dian Sartika, SPSI, MPSI, Psikolog. Kami dari kelompok 10 terdiri dari 11 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Jadi, langsung saja ini dia video presentasi dari kelompok kami. Halo, saya Alvira Pratiwi 2008-10001. Aldion Suliling Gasong 2008-10602. Berti Rinjani 2008-10121. Cindy Dwi Ariyanti 2008-10065. Dwi Prastiwi 2008-10113. Eka Dini Muspiana 2008-10069. Kimberly Kristi Rindiani 2008-10216. Mariam Alifah Hanan 2008-10127. Muhtar Mustafa 2008-10058. Nur Khofifah Ramadhani 2008-10136. Ratih Budianingsih 2008-10170. Gordon William Allport lahir pada 11 November 1897 di Montezuma, Indiana. Allport pindah sebanyak 3 kali pada usia 6 tahun hingga menetap di Cleveland, Ohio. Beliau anak bungsu dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama John A. Allport. Dia adalah seorang pengusaha yang kemudian memutuskan untuk menjadi seorang dokter. Ibunya bernama Nellie Weiss Allport, adalah seorang guru. Pada tahun 1915, Allport masuk di Hartford mengikuti jejak kakaknya yaitu Floyd, yang lulus 2 tahun sebelumnya dan merupakan asisten sarjana di jurusan psikologi. Teori kepribadian Allport. Secara umum, teori Allport memberikan definisi yang positif terhadap manusia. Teori Allport itu telah membantu manusia untuk melihat diri sendiri sebagai makhluk yang baik dan penuh harapan. Hal tersebut dapat kita lihat dalam teori, yaitu gambaran kodrat manusia adalah positif, penuh harapan, dan menyanjung-nyanjung. Tetapi Allport tidak setuju dengan teori psikoanalisis. Allport meyakini bahwa manusia adalah makhluk rasional yang digerakkan kesadaran yang berdasar pada kini, masa depan, dan bukan masa lalu. Allport menggunakan pendekatan elektik untuk membangun teori-teorinya. Menurut Allport, kepribadian adalah organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik dalam individu yang turut menentukan cara-caranya yang unik atau khas dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Allport juga berpendapat bahwa kepribadian yang neurotis dan sehat merupakan hal yang mutlak terpisah. Namun, hal ini yang menjadikan kelebihan Allport adalah tentang antisipasi. Antisipasi sangatlah penting untuk menentukan siapa dan apakah kita ini dalam membentuk identitas diri kita. Menurut Allport, individu-individu yang sehat dikatakan mempunyai fungsi yang baik pada tingkat rasional dan sadar. Struktur kepribadian Allport. Ada 3 struktur kepribadian Allport: traits, intents, dan type. Traits atau personality traits, proses mental atau neuropsikis yang berkapasitas dan mampu mengarahkan stimulus yang akan menghasilkan perilaku yang adaptif dan ekspresif. Misalnya, hari ini A marah karena B memecahkan botol kesayangannya, maka jika C memecahkan botol kesayangannya, si A akan marah juga. Hal ini menunjukkan bahwa trait berfungsi
konsisten baik waktu, stimulus, atau tempat. Intensi. Penyelidikan mengenai intensi atau keinginan individu mengenai masa depan lebih penting daripada kejadian di masa lalu, menurut Allport. Kemudian ada type. Allport membedakan antara sifat dan type. Menurut Allport, orang dapat memiliki suatu sifat, tetapi tidak dapat memiliki suatu type. Type sendiri adalah konstruksi ideal si pengamat, dan seseorang dapat disesuaikan dengan type, tetapi dengan konsekuensi diabaikan sifat-sifat khas individunya. Sifat dapat mencerminkan sifat khas pribadi, sedangkan type lebih menyembunyikannya. Jadi, bagi Allport, type menunjukkan perbedaan-perbedaan buatan yang tidak begitu cocok dengan kenyataan. Sedangkan sifat adalah refleksi sebenarnya daripada yang sebenar-benarnya ada. Allport membedakan trait menjadi dua, yaitu trait umum dan trait individual. Trait umum atau nothing trait yaitu sifat bersama yang dimiliki oleh banyak orang dan digunakan untuk membandingkan orang dari budaya berbeda. Misalnya, orang Melayu memiliki sifat yang terbuka dibandingkan suku lain, atau orang Jawa memiliki sifat yang lebih sopan dalam berbicara dibandingkan suku lain. Yang kedua, trait individual atau personal disposition, yaitu manifest trait umum seseorang sehingga selalu unik bagi orang itu. Disposisi dibagi menjadi tiga. Disposisi kardinal, yaitu sifat luar biasa yang khas yang hanya dimiliki sedikit orang karena berperan sangat mendominasi seluruh hidupnya, misalnya narsis, hedons, dan lain sebagainya. Kemudian ada disposisi sentral yang kecenderungan sifat yang menjadi ciri seseorang dan menjadi titik pusat tingkah lakunya, misalnya ambisius, jujur, senang berkompetisi, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada disposisi sekunder, yaitu sifat yang tidak umum dan kurang penting untuk menggambarkan kepribadiannya. Sifat ini tidak mencolok, jarang digunakan dan hanya digunakan pada kesempatan khusus. Dinamika atau proses kepribadian. Allport menjelaskan proses dari kepribadian itu adalah sebuah konsepnya fungsional autonomi. Konsep ini menjelaskan bahwa motif kematangan kesehatan emosional seseorang tidak terhubung secara fungsional kepada pengalamannya di masa lalu sejak ia lahir. Dari konsep tersebut dapat kita ketahui bahwa Allport berpendapat motivasi dari setiap individu itu bersifat independen dan tidak terkait atau terhubung dengan hal yang lainnya. Konsep ini terdiri dari dua level fungsi otonom, yaitu preservatif fungsional autonomy, yang merupakan level yang dasar berkaitan dengan perilaku seseorang yang sudah menjadi kegiatan rutin seperti kecanduan atau tindakan fisik yang berulang, contohnya merokok. Yang kedua ada appropriate functional autonomy, merupakan level yang lebih penting ketimbang level preservative functional autonomy dan penting untuk pemahaman motivasi dewasa dihubungkan dengan nilai-nilai self-image dan gaya hidup. Kemudian ada 3 prinsip pada level appropriate functional autonomy, yaitu organizing the energy level, yang menjelaskan bagaimana kita memperoleh motif baru. Yang kedua ada mastery and competence, yaitu mengacu pada level yang mana kita pilih untuk memuaskan motif. Kemudian yang terakhir ada appropriate patterning, yang menjelaskan pejuang atau usaha terhadap konsisten dan integritas kepribadian. Kematangan kepribadian.
Dalam Surya Brata, Alport mendefinisikan bahwa kematangan pribadi merupakan hasil akhir keselarasan antara fungsi-fungsi fisik dan psikis sebagai hasil pertumbuhan dan perkembangan. Ciri-ciri kepribadian yang matang menurut Alport. Menurut Alport, faktor utama tingkah laku orang dewasa yang matang adalah sifat-sifat yang terorganisir dan selaras yang mendorong dan membimbing tingkah laku menurut prinsip otonomi fungsional. Kualitas kepribadian yang matang menurut Alport dibagi sebagai berikut, yaitu 1. Ekstensi sense of self, yaitu kemampuan berpartisipasi dan menikmati kegiatan dalam jangkauan yang luas. Kemudian kemampuan diri dan minat-minatnya dengan orang lain beserta minat mereka. Dan kemampuan merencanakan masa depan atau harapan dan rencana. Yang kedua, ada hubungan hangat atau akrab dengan orang lain. Kapasitas intim ini atau hubungan kasih dengan keluarga dan teman, dan compassion, pengakuan hubungan yang penuh hormat dan menghargai dengan setiap orang. Yang ketiga, ada penerimaan diri, kemampuan untuk mengatasi reaksi berlebihan hal-hal yang menyinggung dorongan khusus, misalnya mengolah dorongan seks dan menghadapi rasa frustasi, kontrol diri, dan person proporsional. Yang keempat, ada pandangan-pandangan realistis, keahlian, dan penugasan. Kemampuan memandang orang lain, objek, dan situasi, kapasitas dan minat dalam penyelesaian masalah, memiliki keahlian dalam penyelesaian tugas yang dipilih, mengatasi berbagai persoalan tanpa panik, mengasihani diri atau tingkah laku lain yang merusak. Yang kelima, ada objektifikasi diri atau insight dan humor, kemampuan diri objektif dalam memahami tentang diri dan orang lain. Humor tidak sekedar hanya menikmati dan tertawa, tetapi juga menghubungkan secara positif pada saat yang sama pada keganjilan dan absurditas diri dan orang lain. Yang terakhir, ada filsafat hidup. Ada latar belakang yang mendasari semua yang dikerjakan yang memberikan tujuan dan arti. Contohnya, lewat agama. Untuk memahami orang dewasa, kita membutuhkan gambaran, tujuan, dan aspirasinya. Tidak semua orang dewasa memiliki kedewasaannya yang matang. Bisa saja seorang melakukan sesuatu hal yang tanpa tahu apa yang ia lakukan. Perkembangan properium. Alport mengumumkan bahwa semua fungsi diri atau fungsi ego yang telah dijelaskan disebut dengan fungsi properium dari kepribadian. Properium itu tidak dibawa sejak lahir, melainkan perkembangan karena usia. Yang termasuk fungsi properium antara lain perasaan jasmania, identitas diri, harga diri, perluasan diri, rasa keakuan, pemikiran rasional, gambaran diri, usaha properium, gaya kognitif, dan fungsi mengenal.